Halo teman-teman, sesuai dengan request dari teman-teman sekalian, ada yang minta saya membahas soal sinonim atau soal persamaan kata. Ada juga teman-teman yang meminta saya untuk membahas soal antonim atau lawan kata. Ada juga teman-teman yang menginginkan saya membahas soal guanggeinen atau yang ada hubungannya. Ada juga teman-teman yang meminta saya untuk membahas soal binkan atau garis kosong. Insya Allah semua akan saya bikinkan, cuman step by step ya, sedikit demi sedikit dulu, selangkah demi selangkah dulu. Oke, untuk soal yang pertama akan saya bahas di sini adalah soal guanggeinen ya, atau soal yang ada hubungannya. Bagi teman-teman yang ingin tahu, simak terus ya. Oke, salah satu contohnya di sini ada bentuk soal ya. Perintahnya biasanya dam jilmune dap hasipsio. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, di sini ada lagi perintahnya dam danowa guanggeinen gosel muoshimnika. Dam berikut dano kata wa-nya dengan guanggeinen yang ada hubungannya. Gosel hal muoshimnika apa? Jadi maksudnya apa yang ada hubungannya dengan kata berikut seperti itu. Nah, mari kita lihat yang pertama. Di sini ada Shincheongso, ada Yeokwon, lalu ada juga Jeongmyeong Sajin. Nah, di sini kalau kita artikan Shincheongso itu adalah formulir pendaftaran. Lalu ada juga Yeokwon yang berarti paspor, ada juga Jeongmyeong Sajin atau pas foto atau foto diri. Nah, di sini pilihannya yang nomor satu adalah Pyeonji surat, ada juga Gongcheck atau buku tulis ya. Ada juga Soryu dokumen, ada juga Mokpyo target. Nah, di sini kata-kata yang paling pas ya, yang ada hubungannya dengan kata formulir, dengan paspor, dengan pas foto, tentu saja jawabannya adalah nomor 3, yaitu Soryu. Jadi cara menjawab soal yang ada hubungannya itu cukup unik ya, dan termasuk yang tersulit menurut saya, karena tanpa kita mengetahui semua kosakatanya kita nggak bisa jawab kayak gitu. Nah, di sini ada formulir, ada juga apa tadi, paspor, ada pas foto. Nah, ini udah pasti Soryu atau file ya, atau dokumen. Kalau yang masih senada begini ya, ini menurut saya masih gampang. Jadi yang susah itu nanti kalau udah dicampur-campur sama kata kerja, biasanya itu lebih ribet lagi. Oke, langsung aja kita coba tengok soal yang ada hubungannya selanjutnya ya. Nah, di sini ada lagi soal perintahnya masih sama. Dam danowa guanggeinen gosel muoshimnika. Apa yang ada hubungannya dengan kata berikut? Ya, dam berikut dano kata wa-nya dengan guanggeinen yang ada hubungannya goselnya hal muoshimnika apa? Yang kita lihat pertama di sini ada kata sepahada. Sepahada artinya lembab, lalu ada kata herida, mendung. Ada makta cerah, ada dobda panas untuk cuaca. Sudah jelas ini masih senada juga ya mengenai cuaca. Kita lihat pilihannya nomor 1 cuaca nalsi ya, tentu saja jawabannya nomor 1. Lalu nomor 2 ada sigan waktu, ada 3 ada gejol musim ya. Hati-hati ini bisa kejebak juga sama musim ya. Kalau musim biasanya ciri-cirinya bom, yorem, gaul sama gyeol. Itu jawabannya biasanya gejol. Nah, di sini ada munhua budaya seperti itu. Mana sih yang paling nyambung yang ada hubungannya dengan kata-kata tadi? Tentu saja nalsi seperti itu. Oke, untuk kata yang ada hubungannya berikutnya ya. Yang selanjutnya ada dam danowa guanggeinen gosel muoshimnika. Perintahnya sama semua untuk yang kali ini karena kita bahas soalnya masih senada ya mengenai yang ada hubungannya. Nah, di sini yang pertama ada doktam. Doktam itu bisa berarti seperti nasihat atau petuah ya. Lalu ada nore. Nore itu lagu. Kalau nore ada bernyanyi, kalau nore aja artinya lagu. Lalu di sini ada suop. Suop ini bisa berarti mata pelajaran ya, bisa juga berarti kelas. Ada juga guamok. Guamok bisa juga berarti mata pelajaran juga ya. Lalu ada gangei. Gangei ini kelas ya. Ada juga solgyo. Solgyo itu khotbah. Nah, di sini mana yang paling pas? Nomor 1 ada deda mendengar, nomor 2-nya ada hada melakukan, nomor 3-nya ada ikda membaca, nomor 4-nya ada neda. Neda itu bisa berarti memberi ya. Contohnya kata donel neda, memberi uang, maksudnya membayar seperti itu. Nah, jadi di sini mana yang paling pas? Dari kata petuah atau nasihat, ada juga lagu, ada juga mata pelajaran, kelas ya, khotbah, macam-macam.
Tentu saja jawabannya nomor 1, deda, mendengar. Nah, ini yang saya maksud tadi, jika sudah dikombinasikan dengan kata kerja akan jauh lebih sulit. Norerel deda, mendengarkan musik. Suobel deda, bukan berarti mendengarkan pelajaran, tapi bisa mengikuti pelajaran atau mengikuti kelas. Untuk gwamo gange juga sama. Gwamogel deda gangeirel deda, mendengarkan atau mengikuti kelas ya, atau mendengarkan pelajaran bisa. Solgyorel deda, mendengarkan khotbah. Makanya di sini kalau sudah dikombinasikan dengan kata kerja itu jadi jauh lebih sulit. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke, kita lihat lagi perintahnya. Tham dan Noah 관계있는 것을 무엇입니까? Masih sama ya. Apa yang ada hubungannya dengan kata berikut? Yang pertama ada mot, paku ya. Yang kedua ada i, gigi. Yang ketiganya ada tol, itu bulu ya. Nah, di sini nomor 1 ada kata popda. Ini sudah pakai kata kerja juga. Lebih ribet ya. Bisa berarti mencabut. Ada juga nomor 2 deda, mendengar. Ada juga nomor 3-nya bada, menerima. 4-nya juda, memberi. Nah, di sini mana yang paling asik ya, mana yang paling pas? Tentu saja mencabut. Kenapa? Karena paku bisa dicabut. Mosel popda, irel popda, gigi bisa dicabut, bulu juga bisa dicabut. Nah, maka mana yang jawaban yang paling tepat? Tentu saja nomor 1, mencabut. Karena paku, gigi, dan bulu semuanya bisa dicabut seperti itu. Jadi kita pemahamannya benar-benar harus main banget di sini. Makanya menurut saya soal gwanggeinen ini termasuk soal yang paling sulit. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini juga soal yang kali ini nggak kalah sulit nih. Tham dan Noah gwanggeinen 것을 무엇입니까? Apa yang ada hubungannya dengan kata berikut? Nunci ya, nunci ini bisa berarti kecerdikan. Ada juga myeonjok, wawancara atau interview. Ada juga sihom, ujian. Lalu ada cek buku. Nah, di sini kata mana yang paling pas, yang ada hubungannya dengan kata-kata itu? Ini juga sudah dipadukan dengan kata kerja. Ribet juga ini. Boda melihat, hada melakukan, bada menerima, dan juda memberi. Mana yang paling pas? Tentu saja jawabannya nomor 1 ya. Jadi bisa melihat kecerdikan, melihat wawancara, atau maksudnya mengikuti wawancara. Lalu juga bisa mengikuti ujian ya. Ada juga melihat buku atau maknanya membaca. Jadi boda ini bisa nyambung-nyambung kemana-mana nih. Nuncirel boda, myeonjok을 boda, 시험을 boda, 책을 boda, seperti itu. Oke, untuk tipe mencari yang ada hubungannya berikutnya ada. Perintahnya masih sama ya, nggak usah dibaca lah. Langsung aja Yopso, itu kartu pos. Ada juga Pyeonji, surat. Ada upio perangko dan bongtu amplop. Tentu saja ini masih satu nada, jadi masih enak karena digabungkannya juga bukan sama kata kerja. Contohnya di sini nomor 1 ada dosokan, perpustakaan. Nomor 2-nya ada yakuk, apotik. Nomor 3-nya ada uceguk atau kantor pos. Nomor 4-nya ada bank atau eneng ya. Mana yang paling pas dengan kartu pos, surat, apa segala macam ya. Tadi amplop. Tentu saja jawabannya yang paling pas adalah kantor pos, nomor 3, uceguk. Nah, lanjutannya lagi ada sama perintahnya, nggak usah dibaca lah. Langsung aja biokdol. Biokdol itu bisa berarti batu bata ya. Lalu di sini ada simente. Simente itu semen. Ada bige. Bige itu perancah. Perancah itu yang untuk apa? Naik ya, ketika membuat bangunan. Lalu ada colgen, besi ya, atau besi beton. Kira-kira mana yang paling tepat? Nomor 1 jakobjang, tempat kerja. Nomor 2 konsol yonjang, tempat konstruksi ya. Lalu ada juga goasuwon. Goasuwon ini bisa berarti kebun buah ya. Nomor 4-nya nongsajang, tempat pertanian. Jadi di sini yang paling pas adalah yang berhubungan dengan semen dan batu bata, tempat konstruksi. Jadi jawabannya nomor 2, seperti itu. Oke, yang pertama di sini agak susah juga karena dia digabung dengan kata kerja ya. Saya yang ada hubungannya. Yang pertama ada sajon, kamus, jeep, rumah, jeju ini anggur perkabungan. Maksudnya itu anggur untuk berkabung gitu.
Nah, di sini nomor 1 ada neda, bisa memberi atau membayar ya. Ada juga cadda, mencari. Ada juga nomor 3-nya noda, meletakkan. Bedakan dengan noda yang O-nya kecil ya, atau O yang berdiri. Itu artinya memasukkan. Kalau O yang duduk atau O yang besar itu bisa berarti meletakkan. Nah, di sini yang nomor 4-nya yang berarti memasukkan. Oke. Nah, mana yang ada hubungannya? Coba nomor 2. Mencari kamus, mencari rumah, atau mencari anggur ya, seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya perintahnya masih sama, langsung aja. Di sini ada don, uang, sagu, apel, sul minuman keras, ada juga jakeokjeng atau kartu lisensi seperti itu. Nah, di sini ada pilihannya nomor 1 tada, naik untuk kendaraan ya, lalu ada jodha, melipat, ada juga tada, mendapatkan atau memetik. Lalu ada juga nomor 4-nya jabda, memegang atau menangkap. Jawabannya tentu saja nomor 3, yaitu mendapatkan atau memetik ya, mendapatkan uang, memetik uang, mendapatkan minuman keras, atau mendapatkan kartu identitas seperti itu. Oke, untuk soal yang selanjutnya atau yang terakhir, langsung aja perintahnya masih sama. Di sini ada gisa, artikel ya, ada juga gumong, lubang. Ada juga munje, pertanyaan, ada sihom, ujian. Nah, di sini yang nomor 1 ada neda. Neda ini artinya banyak ya, bisa juga berarti membuat. Ada juga nomor 2-nya cadda, mencari. Ada noda, meletakkan, dan noda yang satunya lagi memasukkan. Nah, jadi di sini yang bermakna paling pas untuk menjawab ini, ya ini cukup sulit. Itu nomor 1. Neda itu bisa berarti membuat juga, bisa berarti memberi atau juga membayar juga bisa, banyak lah. Nah, ini mana yang paling pas? Jadi menurut saya yang paling pas itu nomor 1 ya. Membuat artikel, membuat lubang, membuat pertanyaan, membuat ujian, seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk beberapa contoh atau cara mengerjakan soal yang ada hubungannya ya. Bila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Apabila ada teman-teman yang bisa menerjemahkan lebih baik, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Saya Dundi. Bye-bye.